Gigs, gimana nih mendekati lebaran? Puasanya? Ayo, masih full dong ya. Yang bolong-bolong karena sakit atau lainnya, jangan lupa diganti nanti ya. Kali ini aku mau bahas salah satu pertempuran yang sangat menentukan sejarah dunia. Pertempuran yang menghentikan kedikdayaan bangsa Mongol yang terkenal hebat di medan pertempuran dan menghentikan invasi mereka ke wilayah barat. Pertempuran apakah itu? Mari kita bahas. Pertempuran Ain Jalut adalah pertempuran antara kedua kerajaan besar, yaitu Kesultanan Mamluk Mesir dengan Kekaisaran Mongol. Aku udah singgung sedikit pertempuran ini pas bahas Baybars yang pertama di video ini. Yang belum nonton bisa nonton nanti ya. Kita kilas balik dulu tentang dua kerajaan ini. Yang pertama Kesultanan Mamluk. Bangsa Mamluk di Mesir adalah golongan militer yang kuat dan memerintah Mesir dan sebagian besar wilayah Syam dari tahun 1250 hingga 1517. Kata Mamluk berarti dimiliki atau budak dalam bahasa Arab. Nah, Mamluk aslinya adalah tentara budak, terutama dari Asia Tengah dan juga dari Kaukasus, area Eropa Timur dan Asia Barat. Mereka dilatih dalam taktik militer, hukum Islam, administrasi, membentuk kelas prajurit elit. Dan seperti budak biasa, Mamluk ini bisa mencapai jabatan tinggi. Dan banyak diantaranya jadi jenderal dan penguasa yang berkuasa. Salah satunya adalah Baybars I. Mereka menggulingkan dinasti Ayyubiyah yang memerintah Mesir yang didirikan oleh Salahuddin al-Ayyubi atau Saladin. Bangsa Mamluk mendirikan salah satu dinasti Islam yang paling tangguh dalam sejarah. Perebutan kekuasaan merupakan hal yang umum ya, dan pembunuhan sering terjadi. Contohnya kayak Baybars yang pertama lagi nih. Nggak kayak dinasti yang bersifat turun-temurun, kepemimpinan Mamluk itu didasarkan pada prestasi dan kekuatan militernya. Sultan Mamluk dipilih dari kalangan elit Mamluk, jadi nggak sembarangan yang bisa jadi sultannya. Menjelang pertempuran Ain Jalut, Kesultanan Mamluk itu lagi dipimpin sama Sultan Qutus yang merupakan pemimpin sementara. Karena saat itu Mamluk itu masih ngalamin ketidakstabilan politik karena baru aja ngelakuin kudeta ke dinasti Ayyubiyah. Kesultanan Mamluk nggak punya legitimasi yang jelas, tapi ancaman bangsa Mongol itu menyatukan mereka di bawah kepemimpinan Sultan Qutus. Nah, sekarang kita ke Kekaisaran Mongol dan mulainya invasi ke Mesir. Mongke Khan adalah Great Khan atau Khan Agung, seperti yang kita tahu. Dia ini cucu dari tokoh legendaris Genghis Khan. Soal Genghis Khan dan bangsa Mongol udah pernah aku bahas juga, kalian bisa cek ya. Jadi nggak akan aku bahas lagi di sini. Mongke Khan adalah Khan Agung yang keempat. Dia punya 3 adik laki-laki, Kubilai Khan, Hulagu Khan, dan Arik Boke. Nama yang pertama pastinya udah gak asing lagi dong di kuping lain. Tahun 1255, Mongke Khan merintahin adiknya nih, si Hulagu, buat mimpin pasukan barat daya, Ilkhanate, dan memimpin kampanye menaklukkan sisa-sisa kekaisaran Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara. Oh iya, FYI ya gigs, waktu itu bangsa Mongol itu masih belum masuk Islam, baru beberapa aja yang masuk. Nah, Berke Khan Mongol pertama yang memeluk Islam itu dari Golden Horde atau gerombolan emas, yang kemudian akhirnya banyak orang-orang Mongol Utara yang ikutan masuk Islam. Nanti Berke Khan ada andil nih setelah perang Ain Jalut ini. Maka dimulailah dengan penaklukan Persia tahun 1256 oleh Hulagu. Persia adalah rumah bagi Nizari Ismailiyah yang juga dikenal sebagai Hasasin atau sekarangnya Assassins. Ya, kalian tahu Assassins itu apa ya? Nanti kawan-kawan aku bahas kali ya video mengenai Assassins. Nizari Ismailiyah itu salah satu dari cabang Syiah yang tentu aja bukan termasuk Islam ya gigs. Nah, bangsa Mongol menganggap mereka ini kelompok berbahaya karena sering banget melakukan pembunuhan tokoh politik dan menentang kekuasaan Mongol. Tanggal 15 Desember 1256, Hulagu melancarkan serangan melawan kelompok Hasasin dengan pasukan besar sekitar 100.000 tentara dan berhasil merebut dan menghancurkan benteng Alamut yang artinya sarang elang. Rukn al-Din Kursa itu pemimpin terakhirnya Hasasin menyerah dan dia pun dihukum mati dan bangsa Mongol membantai pengikut sekte tersebut.
Berikutnya, Hulagu dan pasukan Ilkhanate itu melancarkan serangan mereka ke jantung wilayah Islam dengan mengepung Baghdad yang berlangsung dari 29 Januari hingga 10 Februari 1258. Saat itu, Baghdad adalah ibu kota kekhalifahan Abbasiyah dan pusat dunia muslim. Ketika Baghdad jatuh, bangsa Mongol menjarah dan menghancurkannya, membantai ratusan ribu warga sipil dan membakar Bait Al-Hikmah, House of Wisdom, perpustakaan besar Baghdad. Khalifah saat itu, Al-Mustasim, ditangkap pasukan Mongol dan dimasukkan ke dalam karpet dan diinjak-injak sampai meninggal dengan kuda-kuda pasukan Mongol. Soal pembakaran Bait Al-Hikmah pernah aku bahas juga, monggo dicek ya. Setelah Baghdad, Hulagu berbalik ke Suriah dengan tujuan menaklukkan seluruh dunia muslim termasuk Mesir. Pada Januari 1260, bangsa Mongol mengepung Aleppo. Setelah 7 hari, Aleppo pun jatuh dan sebagian penduduknya dibantai. 2 bulan kemudian, di bulan Maret 1260, bangsa Mongol berhasil menduduki Damaskus. Setelah melihat kehancuran Baghdad dan Aleppo, Damaskus menyerah kepada bangsa Mongol tanpa perlawanan. Pusat dunia Islam kini bergeser ke selatan menuju Kairo. Hulagu mengirim 2 utusan ke Kairo dengan surat ancaman buat Sultan Qutus. Isinya, untuk Qutus sang Mamluk yang melarikan diri untuk menghindari pedang kami, Anda harus memikirkan apa yang terjadi pada negara-negara lain dan tunduk kepada kami. Anda telah mendengar bagaimana kami telah menaklukkan kekaisaran yang luas dan telah memurnikan bumi dari kekacauan yang menodainya. Kami telah menaklukkan wilayah yang luas, membantai semua orang. Kemana Anda akan melarikan diri? Jalan apa yang akan Anda gunakan untuk melarikan diri dari kami? Kuda-kuda kami cepat, anak panah kami tajam, pedang kami seperti halilintar, hati kami sekeras gunung, tentara kami sebanyak pasir. Hulagu mikir Sultan Qutus bakal nyerah kayak Damaskus, tapi ternyata Sultan Qutus malah merintahin pengawalnya buat menggal kepala 2 utusan tadi. Terus kepalanya digantung di Bab Zuwaylah, salah satu gerbang di kota Kairo, supaya bisa dilihat semua orang. Di saat yang sama, Hulagu juga dapat kabar kalau kakaknya Mongke, sang Khan Agung, telah meninggal dunia. Kematian ini memicu perebutan suksesi dalam keluarga kerajaan Mongolia. Hulagu sendiri nggak tertarik sama kekhanan agung, tapi dia tuh pengen ngeliat adiknya. Kubilai diangkat sebagai Khan Agung berikutnya, tapi saudaranya satu lagi, Arik Boke, menyerukan Dewan Cepat atau Kuritai, dan dia mengangkat dirinya sendiri sebagai Khan Agung. Ketika pertikaian sipil pecah di antara para penggugat, Hulagu membawa sebagian besar pasukannya ke utara, ke Azerbaijan, siap buat bergabung dalam perebutan suksesi jika diperlukan. Oh ya, tapi menurut sumber lain, Hulagu mundur bukan karena kematian Mongke, tapi karena Hulagu sendiri mengklaim bahwa dia menarik sebagian besar pasukannya karena dia nggak dapat mempertahankan pasukan yang begitu besar secara logistik. Persediaan makan di wilayah itu sebagian besar udah habis, dan kebiasaan bangsa Mongol adalah mundur ke wilayah yang lebih dingin buat menghadapi musim panas. Apapun alasannya, Hulagu cuma ninggalin sekitar 20.000 pasukan di bawah komando salah satu jenderalnya, Kit Buka, buat mempertahankan garis pertahanan di Suriah dan Palestina. Merasa bahwa ini adalah kesempatan yang nggak boleh disia-siakan, Sultan Qutus ngajak jenderalnya saat itu, Baybars, ngumpulin pasukan besar di Kairo dan menyerbu Palestina dengan tujuan menghancurkan ancaman Mongol. Sebelum berperang, Sultan Qutus nggak cuma mempersenjatai rakyatnya dengan senjata fisik, tapi juga mempersenjatai mereka dengan iman dan persatuan. Dia mengutus Baybars yang populer ke para kepala suku muslim yang tersebar dalam upaya buat mewujudkan persatuan. Baybars berhasil menyatukan sejumlah emir buat melawan bangsa Mongol. Sultan Qutus juga sangat menyadari pentingnya ulama Islam dan juga menyadari pengaruh mereka di antara masyarakat. Dia memohon bantuan para ulama. Al-As bin Abdissalam yang dikenal sebagai ulama sultan. Sultan Qutus meminta fatwa kepada Al-As buat mengenakan lebih banyak pajak perang kepada rakyat sehingga lebih banyak senjata dapat diperoleh. Tapi Al-As jelasin kepada Sultan kalau pemerintah nggak bisa mengenakan pajak baru kepada rakyat. Sampai gubernur dan menteri menghabiskan semua kekayaan pribadi mereka dan semua kerabat mereka. Coba di Konoha gini juga ya, jangan rakyat kecil mulu dikenain biaya ini itu. Al-As juga merintahin penjualan para budak yang merupakan pejabat penting pemerintah tapi nggak secara hukum dibebasin dari pemiliknya dan udah memperoleh kekuasaan di militer. Contohnya kayak Baybars yang dulu seorang budak sampai dia berpangkat tinggi di militer dia pun masih jadi budak. Akhirnya jumlah biaya perang yang diminta pun terpenuhi tanpa ada pajak baru kepada rakyat. Pemerintah take notes. Rakyat yang menyaksikan seluruh upaya ini dengan mata kepala mereka sendiri menjadi loyal kepada pemerintahan Mamluk.
persiapan perang pun udah selesai. Pasukan Mamluk siap menghadapi bangsa Mongol. Baybars berkata, "Biarkan saatnya tiba, kita akan memberitahu orang-orang barbar ini bahwa mereka bukan satu-satunya yang tahu cara bertarung, tetapi ada juga beberapa orang di dunia yang dapat mematahkan leher mereka." Di sisi lain, pada akhir Agustus, pasukan Kit Buka bergerak ke selatan dari pangkalan mereka di Baalbek, melewati sebelah timur Danau Tiberias ke Galilea bawah. Selama masa ini, tentara salib menguasai beberapa kerajaan pesisir kecil dekat Yerusalem yang berpusat di Acre. Bangsa Mongol mendekati mereka, menawarkan aliansi melawan kaum muslim, tetapi Paus Alexander yang keempat ngelarang dia. Ketegangan antara tentara salib dan bangsa Mongol itu juga meningkat ketika Julian of Sidon menyebabkan sebuah insiden yang mengakibatkan kematian salah satu cucu Kit Buka. Kit Buka yang marah menjarah Sidon di Lebanon. Bangsa Mamluk juga mengirim utusan kepada orang-orang Kristen buat menawarkan aliansi ngelawan bangsa Mongol. Menyadari kalau bangsa Mongol itu merupakan ancaman yang lebih parah, negara-negara tentara salib memilih buat tetap netral, tapi setuju buat mengizinkan pasukan Mamluk buat ngelewatin wilayah yang diduduki Kristen tanpa halangan. Pasukan Mamluk bisa berbaris ke utara melalui negara-negara tentara salib tanpa gangguan dan bahkan berkemah buat memasok ulang di dekat Acre. Ketika berita tiba bahwa bangsa Mongol udah nyebrangin sungai Yordan, Sultan Qutus dan pasukannya ngelanjutin perjalanan ke tenggara menuju mata air yang disebut Ain Jalut dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Inggrisnya Spring of Goliath, yang juga dikenal sebagai mata air Harod dalam bahasa Ibrani di lembah Jezreel, Palestina. Tanggal 3 September 1260, kedua pasukan bertemu di Ain Jalut di lembah Jezreel, Palestina. Yang pertama maju adalah pasukan Mongol, yang pasukannya terdiri dari kerajaan Georgia dan sekitar 500 pasukan dari kerajaan Armenia di Kilikia, yang sebelumnya udah mereka taklukin. Jadi kedua kerajaan itu sekarang berada di bawah komandonya Mongol. Pasukan Mamluk sangat diuntungkan karena udah terbiasa sama medan pertempurannya. Sultan Qutus manfaatin itu dengan nyembunyiin sebagian besar pasukannya di dataran tinggi dan berharap buat mancing bangsa Mongol dengan pasukan yang lebih kecil di bawah Baybars. Kedua pasukan bertempur selama berjam-jam dengan Baybars menerapkan taktik hit and run buat memprovokasi pasukan Mongol dan menjaga sebagian besar pasukannya supaya tetap utuh. Jadi taktik hit and run atau tabrak lari ini tuh pasukan Baybars bakal melakukan serangan langsung. Terus langsung bermanuver balik ke posisi semulanya. Baybars ngelakuin itu beberapa kali. Kit Buka yang udah terprovokasi sama taktik hit and run-nya Baybars yang udah beberapa kali itu mutusin buat maju bersama seluruh pasukannya, ngikutin jejak pasukan Baybars yang kabur. Ketika pasukan Mongol mencapai dataran tinggi, pasukan Mamluk muncul dari persembunyian di perbukitan dan mulai melepaskan anak panah serta nyerang dengan kavaleri mereka. Nah, pasukan Mongol otomatis terkepung di semua sisi. Pasukan Mongol pun bertempur dengan sangat ganas dan agresif buat ngelepasin diri dari kepungan itu. Di kejauhan, Sultan Qutus ngawasin dengan pasukan pribadinya. Ketika Sultan Qutus ngelihat sayap kiri pasukan Mamluk hampir hancur sama pasukan Mongol yang putus asa nyari jalan keluar, dia buang helm tempurnya jadi para prajuritnya bisa ngenalin dia dan berteriak keras 3 kali. "Wahai Islam, wahai Allah, berikanlah hambamu Qutus kemenangan melawan pasukan Mongol ini." Pada saat berikutnya, Sultan Qutus terlihat bergegas menuju medan perang sambil berteriak, "Wah Islamah" atau "Oh Islamku", menyemangati pasukannya buat tetap kuat dan maju ke sayap kiri pasukan Mamluk yang hampir hancur itu, diikutin sama pasukannya sendiri. Pasukan Mongol dipukul mundur dan melarikan diri ke sekitar Beisan, diikuti sama pasukan Sultan Qutus, tapi mereka berhasil mengatur ulang dan kembali ke medan perang, ngelakuin serangan balik yang berhasil. Tapi pertempuran beralih ke pihak Mamluk yang kini memiliki keuntungan geografis dan psikologis, dan beberapa pasukan Mongol akhirnya terpaksa mundur. Kit Buka dengan hampir seluruh sisa pasukan Mongol menolak menyerah karena malu, terus bertempur sampai kudanya tersandung atau terpanah jatuh. Pasukan Mamluk pun nangkep Kit Buka dan memperingatkan bahwa mereka bisa bunuh dia, tapi Kit Buka dengan nada mengancam bilang, "Jangan tertipu oleh peristiwa ini sedetik pun, karena ketika berita kematianku sampai ke Hulagukan, lautan amarahnya akan meluap dan dari Azerbaijan hingga gerbang Mesir akan bergetar dengan derap kaki kuda Mongol." Sultan Qutus kemudian memerintahkan supaya Kit Buka dipenggal dan mitos tentang ketangguhan bangsa Mongol pun hancur.
Pasukan Mamluk menderita kerugian besar dalam pertempuran Ain Jalut, tapi hampir seluruh pasukan Mongol hancur. Pertempuran ini merupakan pukulan telak bagi kepercayaan diri dan reputasi pasukan Mongol yang belum pernah mengalami kekalahan seperti itu. Mendengar berita kekalahan tentara Mongol di Ain Jalut, Hulagu memerintahkan eksekusi An-Nasir Yusuf Emir, pejabat Ayyubiyah terakhir di Aleppo dan Damaskus, dan saudaranya yang tawan. Berita kekalahan bangsa Mongol di Ain Jalut menyebar kayak api di Suriah dan Palestina. Umat Islam memberontak terhadap kekuasaan bangsa Mongol dan berita mulai berdatangan dari mana-mana bahwa umat Islam telah mulai merebut kembali kota-kota mereka dari penjajah. Dengan cara ini, sebagian besar wilayah Suriah dan Palestina yang diduduki terbebas dari tirani bangsa Mongol. Kesultanan Mamluk merebut Damaskus 5 hari kemudian setelah Ain Jalut, diikuti oleh Aleppo dalam waktu 1 bulan. Dalam perjalanan kembali ke Kairo setelah kemenangan di Ain Jalut, Sultan Qutuz dibunuh oleh beberapa emir di dalam sebuah konspirasi yang dipimpin sama Baybars. Konflik internal mencegah Hulagu buat ngerahin seluruh kekuatannya ngelawan Mamluk buat membalas kekalahan krusial di Ain Jalut. Berkekan, Khan dari Golden Horde di utara Ilkhanate yang tadi aku sebut udah masuk Islam dan menyaksikan dengan ngeri saat sepupunya ngancurin Khalifah Abbasiyah di Baghdad, pusat spiritual dan administratif Islam. Hulagu cuma bisa ngirim pasukan kecil yang terdiri dari 2 tumens, yaitu sekitar 20.000 pasukan, dalam satu-satunya usahanya buat menyerang Mamluk di Aleppo pada bulan Desember 1260. Mereka mampu membantai sejumlah besar umat muslim sebagai balasan atas kematian Kitbuka. Tapi setelah 2 minggu nggak ada kemajuan, ya terpaksa mundur. Setelah suksesi Mongol akhirnya diterapkan dengan Kubilai sebagai Khan Agung terakhir, Hulagu balik ke wilayahnya tahun 1262 dan ngerahin pasukannya lagi buat nyerang Mamluk dan kali ini membalas dendam atas Ain Jalut. Tapi Berkekan mulai serangkaian serangan besar yang mancing Hulagu ke utara, menjauh dari Syam, buat melawannya yang membalas dendam atas penjarahan Baghdad. Hulagu menderita kekalahan telak dalam upaya invasi ke utara Kaukasus tahun 1263. Itu adalah perang terbuka pertama di antara bangsa Mongol dan menandai berakhirnya kekaisaran yang bersatu. Hulagu pun meninggal pada tahun 1265 dan digantiin sama putranya, Abaka. Selain kemenangan Mamluk di Ain Jalut, bangsa Mongol dikalahkan dalam pertempuran Homs, Elbistan, dan March al-Safar yang kedua. Setelah 5 pertempuran dengan Mamluk, bangsa Mongol cuma menang dalam pertempuran Wadi al-Qatsnadar. Mereka nggak pernah kembali ke Suriah lagi. Akhirnya tahun 1323, ketika kekaisaran Mongol yang terpecah belah mulai hancur, Khan dari Ilkhanate ngajuin perjanjian damai dengan Mamluk. Ain Jalut nggak diraguin lagi, merupakan salah satu pertempuran yang menentukan dalam sejarah manusia, yang menurut ahli sejarah sebanding pentingnya dengan pertempuran Tours tahun 732 dan pertempuran Plassey tahun 1757. Pertempuran ini menandai kemajuan terjauh bangsa Mongol di seluruh Eurasia. Dengan kekalahan di Ain Jalut, umat Kristen kehilangan harapan buat merebut kembali Yerusalem dan cengkramannya di garis pantai Suriah menjadi nggak dapat dipertahankan. Bangsa Armedia mundur ke benteng pertahanan mereka di pegunungan Kaukasus. Jika Mamluk kalah, Kairo bakal ngalamin nasib yang sama seperti Baghdad dan bangsa Mongol bakal menguasai tempat-tempat suci Mekah dan Madinah. Maka dari itu pertempuran ini tuh nentuin nasib peradaban Islam dan Barat. Kalau Hulagu kembali, bangsa Mongol pasti akan mencapai Selat Gibraltar di Afrika jika mereka berhasil merebut Mesir. Kalau ini terjadi, apakah Renaissance akan terjadi di Eropa? Jika terjadi pasti akan jauh lebih lemah dan dunia mungkin bakal jadi tempat yang jauh berbeda saat ini. Pertempuran ini menunjukkan kekuatan suatu bangsa yang nolak menyerahkan iman, budaya, dan masa depan mereka. Pertempuran ini juga menandai dimulainya zaman keemasan dinasti Mamluk. Mereka terus berkuasa selama berabad-abad, mempertahankan dunia Islam dari invasi lebih lanjut, dan mendorong periode kejayaan budaya dan arsitektur. Baybars mendirikan kembali kekhalifahan Abbasiyah di Mesir. Di sana pusat pemerintahan Islam Sunni tetap ada sampai digusur oleh Kekaisaran Ottoman tahun 1517 dan dipindahkan ke Konstantinopel. Oke, sampai di sini dulu tentang perang Ain Jalut. Kalau misalnya ada yang mau dikoreksi, komen aja di kolom komentar ya. Oh ya, sekalian nih aku mau ngucapin selamat lebaran ya buat yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin dari aku dan seluruh tim aku buat kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Selamat liburan semuanya. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video.
Bye. Nah, Mamluk aslinya adalah tentara budak, terutama dari Asia Tengah dan juga dari Kaukasus. Nah, sekarang kita ke guys yang berlangsung dari 29 Januari hingga 10 Februari 2000 nggak tuh? Akhirnya jumlah biaya